Salam Pancasila. Saya mau membantu menjelaskan peluang Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026 atau tidak. Ya, bagi kalian semua rakyat Indonesia, perhatikan analisa jitu saya ini. Seperti kita tahu, Timnas berada di grup C bersama tim-tim kuat Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Sementara ini Timnas sudah tahu kekuatan dua tim, yaitu Arab Saudi dan Australia, dengan hasil imbang di kandang Arab Saudi dan imbang di kandang Indonesia melawan Australia. Kita masih punya calon lawan 3 negara lagi. Ya, ulasannya begini. Saat ini Timnas baru dapat 2 poin. Melawan Arab Saudi di kandang Arab Saudi imbang itu adalah prestasi. Artinya ketika di kandang Indonesia, Indonesia harus bisa menang. Ya, jika melawan Arab Saudi di kandang menang, berarti poin 3. 3 tambah 2, 5. Main melawan Australia di kandang Australia, kemungkinan besar kalah. Karena di kandang kita aja kita dikurung selama 96 menit. Ya, itu prestasi buruk Timnas, sekelas Timnas yang sekarang, yang kebanyakan pemain-pemain kelas Eropa. Ya, akan keajaiban kalau Timnas bisa menang di kandang Australia, tapi itu mustahil. Minimal seri. Tahan imbang juga di sana, parkir tronton juga, bertahan semua. Jadi nilainya ketambahan 1 poin. Ya, jadinya 6. Melawan Jepang sudahlah, kita nggak usah sok-sokan berandai-andai menang. Tahan imbang aja dua-duanya, di kandang maupun tandang. Ya, melawan Jepang ini akan jadi bumerang kalau kita berusaha mengimbangi. Akan bernasib sama dengan Bahrain, dipukul 6-0. Ya, makanya parkir tronton lagi, ya, supaya hasilnya imbang lagi. Jika melawan Jepang kandang dan tandang imbang, ketambahan 2 poin. Jadi 6 tambah 2, 8, kan gitu. Ya. Nah, kemudian melawan 2 negara yang peringkatnya seimbang dengan Indonesia, yaitu Bahrain dan Cina. Jika Timnas menunjukkan kualitas, Timnas mau berprestasi, harusnya melawan Cina dan Bahrain sapu bersih poin, baik kandang maupun tandang. Jika bisa menyapu bersih poin melawan Bahrain dan Cina, maka akan ketambahan 12 poin. Kan begitu ya. 6 poin menang dari Bahrain kandang dan tandang, 6 poin menang melawan Cina kandang dan tandang. Kan 12 tambah 8. Jadi 20. Gitu ya, realistis tuh ya. Itu harus dicapai sehingga Timnas bisa lolos langsung ke Piala Dunia sebagai peringkat kedua. Ya, kalaupun terpaksa Timnas lolos sebagai peringkat ketiga, minimal Timnas itu sudah terasah atau teruji mental dan skillnya, sehingga nanti ketika melakoni babak keempat kualifikasi Piala Dunia, Timnas akan bisa lolos dari babak keempat dan lolos ke Piala Dunia. Jadi mimpi kalian akan terwujud. Ya. Nah, kita harus realistis. Saat nanti melawan Bahrain atau Cina, jika Timnas imbang apalagi kalah, ya, kita siap-siap untuk mengubur atau melupakan mimpi Timnas untuk pertama kali lolos ke Piala Dunia. Ya, saran saya, jika itu terjadi ya, jika Timnas kalah lawan Bahrain atau Cina, sudah siapkan tisu yang banyak. Ya, untuk apa? Untuk mengusap air mata. Ya, dengan terpaksa kita buyar mimpi-mimpi kita. Seperti itu. Ya. Ya, jadi
kemungkinan besar pertandingan yang realistis itu seperti itu. Kita bisa meraih poin maksimal itu hanya melawan Bahrain dan Cina. Baguslah timnas bisa menahan imbang Arab di kandangnya. Artinya timnas bisa menang di kandang sendiri. Baguslah timnas parkir tronton menahan imbang Australia. Ya, 96 menit rakyat Indonesia disuruh menahan nafas, disuruh berdoa supaya gawang timnas nggak kebobolan. 96 menit itu lama, 1,5 jam tuh. Deg-deg plas, nggak gol. Ya, untung Martin Paes hebat. Ya, jadi kalau sampai nanti melawan Bahrain atau Cina kalah, sebaiknya Sintayong dipecat aja. Pecat aja. Ya, karena memang orang-orang Korea itu memang kurang bermanfaat lah, ya. Kalau Sintayong bisa mewujudkan mimpi-mimpi orang Indonesia, ya Sintayong akan mendapat hati di masyarakat Indonesia. Kalau tidak, ya buang saja, gitu ya. Ganti pelatih yang lain, sama seperti negara-negara lain, ya. Arab Saudi aja rencananya mau memecat Roberto Mancini karena hasil buruk melawan timnas Indonesia, draw itu. Ya, jadi harus tegas. Ya, seperti itu. Paham kalian? Ya, kalau nggak paham diulangi lagi pelan-pelan, karena saya tahu kemampuan berpikir kalian itu lemah. Ya, lambat. Jadi kalian bisa melihat kembali video saya, terus kembali dipikirkan, oh masuk akal, karena memang apa yang saya sampaikan ini semua masuk akal, logis dan realistis. Ya, karena saya peci merah, IQ tinggi, sulit yang mengimbangi saya. Ya, merdeka. Pecat Sintayong jika Indonesia kalah melawan Bahrain dan Cina, dan tadi dia juga mengatakan bahwa orang Korea itu tidak bermanfaat, ya. Hei, peci merah, lu kalau ngomong yang benar dikit dong, ya, hati-hatilah, ya. Nggak malu pak sama umur bapak itu. Bapak ini kan ya lebih tua lah, kelihatan udah 60 apa 70-an, ya. Jika memang bapak mengklaim diri bapak ini pintar, ber-IQ tinggi dari seluruh rakyat Indonesia, harusnya bapak tidak sembarang, tidak ngawur mengeluarkan kata-kata. Tapi nggak apa-apa, ya. Saya anggap kata-kata bapak berpeci merah ini sebagai motivasi bagi timnas kita, ya. Anggap orang ini yang ngomong itu badut gitu guys, ya. Hanya sekedar menjadi panggung hiburan bagi kita, ya, terutama bagi para pecinta bola. Jadi teman-teman semua, anggaplah bapak peci merah ini sebagai badut, ya, hiburan untuk kita semua. Jangan kita tanggapi dengan marah-marah, itu ruginya ada di kita. Tanggapi dengan santai, anggap ini badut yang lagi memberikan pertunjukan sirkus kepada kita semua, tetapi dengan kata-katanya, sehingga kita merasa terhibur. Timnas nanti di bulan 10 akan melawan Bahrain dan Cina, ya. Kita tetap berikan support, doa dan dukungan kita kepada timnas. Semoga bisa meraih hasil yang maksimal, bisa meraih hasil yang positif, sehingga dengan kemenangan melawan Bahrain dan Cina ini menjadi modal penting bagi timnas kita untuk bisa lolos langsung ke Piala Dunia tahun 2026, atau tidak melalui masih bisa lolos untuk kualifikasi Piala Dunia ronde keempat guys, ya. Oke, apapun perjuangan timnas Indonesia, yang terpenting jangan jadi jiwa pecundang, ya. Jangan bermental pecundang seperti Abah berpeci merah ini. Belum bertanding, belum juga bermain, tetapi udah ciut, ya, udah merasa kalah, udah merasa lemah, udah merasa bahwa lawan itu lebih hebat, ya. Lawan akan mengalahkan kita. Nah, mental-mental seperti ini tentu tidak dibutuhkan oleh orang-orang yang punya jiwa bertarung, memiliki jiwa juang sejati. Itu tidak mungkin bermental seperti Abah berpeci merah, ya. Mudah-mudahan seluruh rakyat Indonesia ini yang bermental pecundang, cukuplah Abah berpeci merah ini, ya. Oke guys, kita akan dengarkan lagi komentar atau reaksi dari netizen yang lain
terkait dengan sepak bola berikut ini. Indonesia nggak malu emang punya 9 pemain asing di timnas, kata mantan dubes Indonesia untuk Polandia, Bapak Peter Gonta. Jadi setelah gue google guys, beliau ini katanya galau sama resah dengan kondisi timnas yang sekarang, yang mayoritasnya itu diisi sama pemain keturunan dan juga naturalisasi. Dia juga sadar kalau postingannya ini tuh bakalan banyak yang kontra bahkan menghujat dia. Nah, dari yang gue rangkum berdasarkan postingannya, beliau ini kalau ditanya cinta PSSI sama bangsa ini udah nggak perlu ditanyain lagi. Cuman dia kok ngerasa bangsa sebesar ini isi timnasnya kebanyakan asing. Lebih baik katanya kenapa enggak bina pemain dari kecil sampai dewasa. Terus menurutnya lebih baik kalah terhormat daripada menang atau seri tapi merendahkan bangsa sendiri. Nah menurut gue sendiri, sorry to say sih Pak, gue lebih setuju dengan kata-kata ketua PSSI sekarang Pak Erick Thohir. Dari timnas yang baik akan lahir liga yang baik. Jadi benahin dulu timnas Indonesia baru ke liganya. Soalnya benahin timnas sama liga tuh nggak segampang itu. Coba udah berapa kali ganti ketua, periode demi periode, hasilnya stuck, liganya gitu-gitu aja. Timnas boro-boro mimpi tembus Piala Dunia. Dulu ya, tiap ketemu Thailand aja gue udah deg-degan sama pasrah duluan. Kalau sekarang lawan tim mana aja gue berasa mental gue ya pede-pede aja. Urusan hasil akhir mah belakangan. Udah gitu perkembangan sepak bola modern makin maju. Masa kita mau diam di tempat? Perancis aja bisa juara dunia itu mayoritas pemainnya keturunan. Udah gitu Maroko di Piala Dunia kemarin bisa melaju sejauh itu setengahnya diisi pemain keturunan. Jadi menurut gue agak sayang aja sih kata-kata ini keluar dari bapak yang notabene pernah jadi dubes di luar negeri, yang menurut gue seharusnya lebih punya keterbukaan cara berpikir. Tapi ya balik lagi sih, ini opini lahir dari kita yang sama-sama cinta tanah air ya Pak. Nah sekarang gue tanya, gimana menurut kalian? Tulis di komen ya. Oke guys ya, anggap saja orang-orang atau oknum-oknum yang meremehkan, merendahkan atau memberikan kata-kata pesimis, kata-kata yang negatif untuk timnas kita, untuk sepak bola kita, anggap saja itu angin lalu ya, atau anggap saja itu hanya gonggongan anjing saja guys ya, dan tidak usah kita hiraukan, tidak usah dipedulikan. Lebih baik kita fokus dan berikan doa, kita satukan energi positif kita untuk timnas Indonesia yang akan bertarung agar bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Aduh, kampret. Mulai bermunculan lagi satu persatu. Sekarang yang biasa membahas politik jadi ikut-ikutan sok membahas naturalisasi dan pemain keturunan. Dan lebih kampretnya lagi, ini yang memberi pertanyaan nih, yang wawancarain dia nih. Ngapain coba dengan orang kayak gini ditanyain? Apa coba urusannya dia dengan bola? Saat timnas Indonesia lagi berjuang di round 3 untuk bisa menuju ke Piala Dunia, ini lagi berjuang mati-matian. Ada aja orang yang mulai datang sentimen satu persatu bermunculan. Yang biasanya membahas politik jadi ikut-ikutan membahas bola. Ngerti apa mereka dengan bola? Ingat, timnas tersakiti, kami supporter di belakang tidak tinggal diam. Tidak tinggal diam, camkan itu. Anda biasa mendapatkan panggung untuk membahas masalah politik. Sekarang Anda sok-sokan mencoba untuk membahas tentang bola dan naturalisasi. Mereka WNI, Pak. WNI. Masih ada darah Indonesia. Ini orang-orang yang gak paham kayak gini nih. Parah. Kenapa hatinya selalu busuk? Dan kayaknya gak suka banget timnas Indonesia ini mendunia dan bisa lolos ke Piala Dunia. Kayaknya gak suka banget gitu loh. Gak suka kalau Indonesia maju. Anda membahas politik, kami sama sekali tidak pernah gubris urusan politik, karena kami tidak pernah mengerti dengan politik. Tapi Anda menyenggol masalah bola, itu melukai kami, supporter satu Indonesia. Camkan itu, Pak Rocky Gerung. Ini parah, benar. Maksud Anda apa seperti ini? Dan satu lagi, yang ngasih panggung ini nih, yang ngasih panggung
yang mempertanyakan masalah bola ke orang-orang yang seperti ini. Buat apa tujuannya? Sengaja loh untuk mengadu domba. Dan kenapa baru sekarang Anda memprotes dengan naturalisasi? Kenapa tidak Anda protes dulu-dulunya, naturalisasi yang pertama, dari awal naturalisasi? Kenapa Anda protes? Itu juga banyak. Miris saya dengan Anda yang tidak bisa menghargai perjuangan timnas Indonesia. Oke, untuk Pak Rocky Gerung. Pak Rocky, saya terus terang ya, saya kagum sama Anda ya. Apalagi kemarin Anda berdebat dengan Pak Sylvester. Wah, itu buat saya ngefans banget sama Anda ya. Apalagi kalau Anda menyampaikan statement-statement politik Anda ya, lalu kemudian Anda berdebat dengan lawan-lawan Anda, itu Anda kelihatan wah jago banget nih ya. Kalau membahas problem mengenai pemerintah kita atau dunia politik, itu Anda juaranya, saya akui itu ya. Namun Pak Rocky Gerung, tolong jangan jadi orang dungu ya. Karena kalau Anda sudah meremehkan timnas, merendahkan sepak bola Indonesia, itu Anda tidak terlihat hebat lagi, tidak terlihat pintar lagi di mata para pecinta sepak bola ya, tetapi malah terlihat dungu. Alangkah baiknya, alangkah bagusnya, jangan merusaki reputasi politik Anda yang sudah banyak Anda mendapatkan fans, mendapatkan penggemar. Jangan sampai mereka semua itu menjadi antipati terhadap Anda ya, hanya karena Anda ikut campur tentang masalah bola ya. Kalau Anda memberikan dukungan, statement yang positif sih nggak masalah. Tapi kalau Anda mau merendahkan ya, merendahkan timnas kita, merendahkan pelatih Coach Sintayong, ini menurut saya Anda gagal paham dan Anda salah jalan ya. Sebaiknya, alangkah bagusnya Pak Rocky Gerung fokus saja di dunia politik, fokus saja membahas atau mengkritik pemerintah kita. Itu lebih elegan, lebih bagus. Ya memang tempatnya Pak Rocky Gerung di situ aja ya. Jangan blunder untuk bahas sepak bola yang bukan merupakan kapasitas dari Pak Rocky Gerung. Saya menghimbau ya kepada kita semua sekali lagi untuk tetap memberikan dukungan, doa-doa kita ya. Kita satukan semua energi positif ke timnas Indonesia. Agar apa? Agar mereka bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Oke guys, itu saja, sampai jumpa lagi.